Jadi jadilah perempuan-perempuan seperti Siti Maryam, teman-teman sekalian, menjaga kehormatan kesucian dirinya. Caranya gimana? Pertama adalah Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikunna. Engkau paling baik berada di lantai rumahmu sendiri. Keluar rumah boleh untuk urusan penting, urusan syar'i, urusan yang bermanfaat bagi umat. Setelah engkau mendapatkan restu dari orang tuamu masih gadis atau sudah menikah, engkau dapat restu izin dari suamimu. Kedua, Al-Ahzab 59. Engkau boleh untuk keluar rumah, teman-teman sekalian, engkau ingin menjadi wanita-wanita yang baik misalnya. Berikutnya yang kedua adalah menutup auratmu dengan baik. Yudnina 'alaihina min jalabibihinna dzalika adna ifrafna fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga kamu tidak diganggu. Maka pakailah kerudung yang membuat dirimu sebagai wanita terhormat, bukan kerudung yang sebagai perhiasan. Ada kembang 7 rupa di atas kepala misalnya, atau kerudung sakaratul maut. Tahu kerudung sakaratul maut? Kesana susah, kesini susah, nyekek. Ya, kerudungnya dicekak, kerudung sakratul maut. Ada yang pakai di sini? Mohon maaf kalau tersungging ya. Pakai kerudung. Fungsinya Al-Ahzab 59 adalah melindungi dirimu sendiri, bukan sebagai perhiasan. Jadi nggak usah ribet pakai kerudung. Ada orang ribet pakai kerudung, pentulnya 20. Giliran azan Allahu Akbar nih gimana mau wudhu ya? Susah nih, pakai kerudung 2 jam nih. Akhirnya wudhunya begini. Takut kerudungnya rusak, teman-teman sekalian. Kerudung sebagai pelindung, bukan sebagai penghias. Dan engkau ingin jadi wanita suci, mulia, terjaga, teman-teman sekalian. Apa yang kau lakukan tidak berkhalwat, tidak berdua-duaan, tidak ikhtilat, tidak campur baur. Sebagaimana anak-anak Nabi Syuaib alaihissalam dalam surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat ke-25. Bagaimana mereka menjaga kesucian diri mereka, teman-teman sekalian. Ketika berjalan, wajar saja. Dan berbicara singkat, padat, jelas kepada laki-laki ajnabi, bukan perempuan-perempuan yang aku lagi ada masalah nih, siapa? Akhi, aku lagi ada masalah dengan suamiku sendiri, tolong aku akhi. Atau para gadis, selamat buka puasa akhi, jangan lupa sholat tahajudnya ya, dan sebagainya. Apa yang kau lakukan? Melemah lembutkan suaramu di depan laki-laki ajnabi, apalagi di depan suami orang. Ada gak yang gitu? Di sini semuanya wanita suci terhormat insya Allah. Jangan pernah berlindung pada Allah dari pelakor dan jangan pernah jadikan diri kita sebagai seorang pelakor insya Allah. Baik, tahu pelakor? Kok gaul? Apa pelakor? Berebut laki orang, nggak ada kerjaan sih soalnya jadi suka ganggu suami orang. Ya. Atau kita berlindung dari Allah dari wanita-wanita yang sedemikian ya. Bagaimana caranya engkau ingin jadi wanita mulia, terjaga, terhormat, menjaga kesucian dirimu seperti Siti Maryam? Baca surah Al-Qasas ayat 25. Bagaimana anak-anak Nabi Syuaib ketika ditolong oleh Nabi Musa. Anak-anak Nabi Syuaib hendak mengambil air untuk hewan ternak mereka. Namun banyak laki-laki di sana. Anak-anak Nabi Syuaib tidak mau ikhtilat, tidak mau campur baur. Maka anak-anak Nabi Syuaib pun didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa tolong kedua perempuan tersebut. Lalu apa yang dikatakan oleh anak Nabi Syuaib ketika ditolong oleh seorang laki-laki? Apakah mereka mengatakan, makasih ya Allah kamu tuh baik banget. Kalau nggak ada kamu aku nggak tahu deh kayak gimana hidup aku. Makasih ya ampun. Apakah begitu? Atau dengan kalimat singkat padat jelas seperti yang diucapkan, yakni dalam surah ke-20, surah Al-Qasas ayat 25. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu dan berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Titik. Singkat, padat, jelas, nggak macam-macam ngomongnya, nggak aneh-aneh ngomongnya, nggak curhat panjang-panjang kepada laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Itu adalah langkah untuk menjaga kehormatan, kesucian dirimu, wahai teman-teman sekalian. Dan Siti Maryam juga termasuk orang yang sabar, tabah, luar biasa ketika menghadapi fitnah yang sangat keji. Ia difitnah ketika lahir bahwa Nabi Isa alaihissalam dalam gendongannya pulang ke Palestina, ke kampung halamannya. Orang-orang mengatakan, engkau wanita pelacur, engkau wanita penzina, orang tuamu baik, engkau berasal dari keturunan baik. Bagaimana engkau punya anak gak punya suami? Nabi
Isa alaihissalam lah yang menjelaskan semuanya. Siti Maryam diam karena diperintahkan oleh Allah diam, apapun yang terjadi diam, puasa bicara. Dan Nabi Isa alaihissalam menjelaskanlah semuanya apa yang terjadi sesungguhnya, siapa dirinya sesungguhnya. Bahwa dia adalah Nabi Allah yang diperintahkan untuk bersujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman, bagaimana kisah dari Siti Maryam. Saya berharap dengan ucapan saya yang cepat ini, teman-teman semua bisa memahami bahwa sebagai ibu kita punya kewajiban untuk punya cita-cita besar kepada anak-anak kita. Dengan nama yang baik, dengan doa yang baik, dengan pengasuhan yang terbaik, dengan nutrisi makanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Setiap orang tua ingin anak-anaknya jauh lebih hebat daripada orang tuanya, betul? Setiap orang tua tidak ingin anak-anaknya mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya, betul? Maka kita ingin anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita. Penerus perjuangan Rasulullah SAW belajar dari keluarga Imran. Dan para gadis, jagalah kesucian dirimu, kemuliaan dirimu, kelak engkau akan diberikan laki-laki yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur 26. Perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik. Perempuan keji, laki-laki keji. Laki-laki keji untuk perempuan yang keji. Jaga kemuliaan dirimu, kesucian dirimu. Engkau mahal teman-temanku. Engkau mahal dan engkau berharga. Jangan sampai engkau rusak kesucian dirimu dengan perkara hawa nafsu yang cuma beberapa saat saja. Kita menjadi wanita baik dan laki-laki baik pun akan datang kepada kita.